Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Afrisa, Prodi Perbankan Syariah 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi di sini memiliki gambaran yang jelas akan masa depan dan membantu dalam mengantisipasi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, membantu HR untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR dapat bekerja secara proaktif untuk menemukan kandidat yang tepat. Yang ketiga, sebagaimana tujuan masing-masing perusahaan tersebut, perencanaan sumber daya manusia ini memungkinkan HR dalam mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun syarat dari perencanaan sumber daya manusia, yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mengumpulkan data dan informasi secara lengkap mengenai sumber daya manusia terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga, memiliki pengalaman yang luas mengenai analisis pekerjaan atau job analisis, kondisi perusahaan, dan persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Yang kelima, harus mampu meningkatkan informasi dan teknologi pada masa yang akan depan. Dan yang keenam, yaitu memiliki pengetahuan luas mengenai aturan dan kebijaksanaan pemerintah, khususnya yang menyangkut mengenai tenaga kerja. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi secara lengkap akan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi kemudian menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira dapat ditempuh. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Dan yang keenam, yaitu menginformasikan rencana terpilihnya kepada para karyawan agar direalisasikan. Prinsip dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini dihubungkan oleh program dan kegiatan bisnis yang diembangi oleh unit tenaga kerja. Yang kedua di sini, penetapan persyaratan atau kualifikasi yang tepat harus dilakukan dan dirancang untuk kegiatan rekrutmen dan seleksi. Dan yang selanjutnya di sini yaitu proses perencanaan sumber daya manusia di sini yaitu harus disertai dengan prediksi permintaan, penawaran, dan pasar tenaga kerja internal dan eksternal. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yaitu menghubungkan sumber daya manusia yang ada selanjutnya untuk membantu kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang, dan di sini untuk mengantisipasi terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal.
Tantangan dalam eksternal ini meliputi sosial politik, teknologi, perundang-undangan, persaingan, dan bidang ekonomi. Tantangan dalam internal ini terdiri dari anggaran, estimasi produk, kegiatan usaha, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan mengenai sumber daya manusia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.